Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, slide share saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke, hari ini kita lanjut diskusi tentang research methodology atau metodologi penelitian. Di sini kita akan membahas tentang 3 peran atau 3 aktor yang berperan di dalam proses research project ataupun proyek penelitian. Jadi dianggapnya kalau di dalam buku yang kita pakai di sini ya, itu penelitian itu adalah proyek ya, karena sifatnya jangka pendek dan juga ada jadwal yang sebenarnya jelas di situ ya. Jadi dianggap seperti sebuah proyek. Nah, mungkin Anda nanti juga akan dapat mata kuliah manajemen proyek. Salah satu proyek itu sebenarnya ya termasuk penelitian gitu ya, bukan hanya mengembangkan software atau deploy server, tapi juga penelitian termasuk dalam sebuah project. Nah, di sini kita akan lihat nanti bagaimana role ataupun peran dan tanggung jawab dari mahasiswa. Ya, kalau di bahasa Inggris itu mahasiswa dan siswa sama ya, student semua. Kemudian supervisor atau dosen pembimbing. Kita juga akan lihat nanti bagaimana dosen pembimbing perannya dan juga tanggung jawabnya dalam membimbing mahasiswa, kemudian examiner atau penguji. Mungkin dalam benak rekan-rekan semua penguji itu apa ya, agak negatif lah dalam artian menjatuhkan ataupun menanyakan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh si mahasiswa. Padahal examiner itu sebenarnya sebagai kontrol kualitas ya, jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Justru examiner ini yang akan membantu kita kalau kita posisinya sebagai student ataupun orang yang diuji, agar apa yang kita hasilkan itu punya mutu yang baik. Kita lihat dulu dari sisi mahasiswanya ya. Kita lihat dulu secara keseluruhan. Nah, ini ada diagram yang menggambarkan hubungan antara aktornya tadi 3 ya, student, supervisor, dan examiner atau mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Kemudian juga ada roles ataupun peran masing-masing serta hubungannya di sini. Kita lihat dulu yang student atau dari sisi Anda sebagai mahasiswa, di mana di sini Anda akan melakukan proses identifikasi dari masalah ataupun latar belakang mengapa topik skripsi atau topik penelitian itu Anda angkat, termasuk juga mungkin mengidentifikasi di tahap awal solusi-solusi apa saja yang bisa diberikan untuk menangani masalah tersebut. Ya bisa jadi solusinya ini berasal dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, walaupun mungkin penelitian Anda adalah penelitian yang masih baru atau yang masih fresh, tapi hampir-hampir tidak ada penelitian di dunia ini yang belum pernah ada terjadi sebelumnya, kecuali memang kasusnya itu benar-benar unik. Ya, kalau COVID tidak bisa dibilang unik juga 100% karena beberapa kali dunia pernah dilanda oleh wabah yang mendunia ya. Misalkan flu Spanyol yang agak mirip dengan COVID. Walaupun di COVID ini mungkin tipikal virus maupun mutasinya itu unik ya, dalam artian masih baru. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya model-model penularan dan segala macamnya ya mirip dengan virus-virus flu ataupun virus yang menyerang saluran pernapasan yang lain. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ada beberapa solusinya sebenarnya untuk permasalahan yang diangkat dalam penelitian COVID. Ya, jadi tidak selalu permasalahan itu tidak ada solusinya ya, ataupun solusinya baru akan kita create di dalam sebuah penelitian. Bisa saja kita mengambil dari penelitian yang sudah ada yang mirip. Kemudian supervisor atau dosen pembimbing
Ya, ini akan memberikan pengarahan ataupun bimbingan kepada si mahasiswa dalam proyek penelitiannya ataupun dalam proses di mana si mahasiswa melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, ini ada penguji, ya, dosen penguji atau examiner. Nah, secara kritis, si examiner ini akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap hasil maupun proses. Ada yang hasilnya saja, ada juga yang throughout atau lewat prosesnya. Jadi nanti kita akan lihat di slide yang agak-agak terakhir, examiner ini ada 2 role-nya sebenarnya. Kita akan lihat mana examiner yang hanya menilai pada saat akhir. Biasanya ini yang paling sering dipakai di Indonesia, di mana examiner itu hanya melihat pada saat proposal Anda diuji, hasil dan juga mungkin nanti revisi akhirnya atau keseluruhan. Ya, cuman di situ kebanyakan. Tapi ada juga beberapa examiner yang ikut prosesnya. Kebetulan saya kuliah S1 dan S2 itu mengalami 2 tipikal examiner. Nanti akan kita lihat di slide yang agak akhir. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram ataupun ilustrasi yang di sebelah ini, ketika ini adalah anggap saja sejumlah literatur yang dibaca ataupun jurnal-jurnal, proceeding, buku, dan anything lah yang dipakai sebagai sumber literatur atau referensi yang dibaca oleh si mahasiswa, bisa jadi dibaca langsung atau ini didorong atau diberikan oleh supervisor untuk dibaca oleh si mahasiswa. Jadi bisa jadi nanti di kampus Anda akan diminta oleh dosen Anda untuk membaca buku A, buku B, atau jurnal A, B, C, D, ataupun membaca artikel-artikel yang ada di internet, atau proceeding, dan yang lain-lain. Fungsinya agar Anda bisa mengidentifikasi masalah yang Anda angkat dalam penelitian. Kemudian juga mungkin dari situ ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang Anda angkat. Nah, setelah Anda melakukan proses penelitian, bisa jadi dari awal belum ada apa-apa sampai muncul topik, ini diajukan dalam proses seminar proposal. Nah, ini biasanya peran serta examiner sudah mulai berfungsi di dalam proposal Anda. Dia akan melakukan ujian seminar proposal. Ya, ada proses asesmen. Di sini akan menilai layak atau tidak proposal Anda, atau topik yang Anda ajukan ini make sense. Make sense dalam artian paling, kalau saya sebagai examiner yang saya lihat pertama kali itu adalah kemampuan si mahasiswa ya, dan juga waktu pengerjaan. Ya, bisa jadi dia mampu, tapi dari sisi pengerjaan itu terlalu lama. Bisa lewat dari 1 semester. Sayang kan kalau lewat 1 semester, berarti bayar lagi untuk biaya kuliahnya. Atau si mahasiswa tidak mampu, sehingga ini juga bisa menyebabkan proyek penelitiannya menjadi berlarut-larut, bahkan mungkin mengarah kepada kegagalan. Kalau gagal ya bisa jadi ganti judul, bisa jadi kalau sudah lewat tenggat waktunya nggak jadi sarjana atau tidak jadi diwisuda. Nah, sekali lagi harapannya ketika examiner ini bisa menguji ataupun menilai, itu akan memberikan input yang positif terhadap si mahasiswa agar si mahasiswa ini bisa menyelesaikan proyek penelitiannya ini dengan baik, sesuai dengan timeline atau sesuai dengan waktu yang ideal ya, misalkan 1 semester gitu. Ya setelah-telatnya 2 semester lah, itu udah paling telat itu. Harapannya sih 1 semester udah selesai dan juga punya kualitas yang baik, yang memang sesuai untuk tipikal sarjana ya. Bukan hanya sebatas tugas yang ya sebenarnya tugas itu pun bisa diselesaikan oleh mungkin level D3 gitu. Jadi sekali lagi jangan memandang
dosen penguji itu sebagai musuh Anda, tapi pandanglah dosen penguji ini sebagai partner. Kalau kita lihat di sini ada garis koordinasi antara dosen penguji dan examiner, dan supervisor ataupun dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing dan juga dosen penguji ini sama-sama punya tanggung jawab untuk meluluskan Anda dan juga hasil dari proyek penelitian Anda ini benar-benar berkualitas. Nah, sebagai seorang mahasiswa, di mana Anda punya salah satu tugas untuk menyelesaikan yang namanya skripsi atau tugas akhir, maka tentu saja Anda akan selalu melakukan diskusi dengan supervisor Anda. Ya, di saat awal biasanya supervisor itu menanyakan hal yang sederhana, sudah punya topik atau belum? Nah, biasanya gitu. Kalau belum punya topik, biasanya nanti akan ada lagi pertanyaan, kamu sukanya atau minatnya di mana? Atau ada juga dosen yang mengatakan, kamu mau nggak pakai topik yang sudah saya sediakan gitu. Kadang beberapa supervisor itu punya topik-topik yang bisa kita pilih, tapi konsekuensinya kalau topik itu disampaikan oleh supervisor, belum tentu topik itu kita suka, atau belum tentu topik itu kita menguasainya. Nah, enaknya kalau topik itu dikirim ataupun create atau direkomend oleh supervisor, biasanya supervisor sudah punya solusinya yang belum dilaksanakan tentu saja. Jadi supervisor ini sudah punya solusinya, yang mana solusi ini bisa dikerjakan oleh si mahasiswa. Jadi topik-topik yang diberikan oleh supervisor ini sudah punya solusi, sudah punya ancar-ancar lah istilahnya seperti itu, mau pakai metode apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi si supervisor sudah punya perencanaan, juga mungkin sudah punya timetable atau punya apa ya, prediksi lah kira-kira. Oh, ini bisa selesai dalam 1 semester asal kamu ikuti arahan dari saya. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya pada saat temu awal dengan supervisor, yang mana Anda memilih topik yang diberikan oleh supervisor ataupun dosen pembimbing, itu biasanya dosen pembimbing Anda sudah punya gambaran. Nah, tinggal dosen pembimbingnya mengukur kemampuan Anda saja lagi. Biasanya kadang di kampus yang dosen pembimbingnya kita memilih, nah ini si mahasiswa harusnya tahu tipikal dosen pembimbingnya itu seperti apa. Dan juga biasanya dosen pembimbing sudah punya asumsi ketika Anda memilih dia, maka Anda harus tahu konsekuensinya. Jadi dalam hal pilih-memilih dosen pembimbing ini juga Anda sebaiknya memperhatikan track record ataupun tipikal karakter dari pembimbing Anda. Kalau tipikalnya berlawanan dengan Anda, ya mungkin Anda harus siap-siap buat beradaptasi ya, bukan membantah, tapi siap-siap beradaptasi mengikuti pola dari pembimbing Anda atau supervisor Anda. Nah, beda hal kalau misalkan pembimbingnya itu dipilihkan atau ditetapkan oleh pihak kampus. Nah, kalau yang seperti ini, mungkin Anda bisa punya bargaining position, bisa punya apa ya, bisa punya semacam apa ya, kita bisa bilang kalau dosennya dipilihkan itu si mahasiswa bisa aja berkilah ataupun menyampaikan kepada pihak manajemen ataupun prodi bahwa dosennya dipilihkan Pak atau Bu Kaprodi gitu ya, yang mungkin tidak terlalu cocok dengan karakter Anda. Nah, di sini juga harusnya dosen pembimbing sadar ya bahwa ketika dia dipasangkan dengan mahasiswa secara manajerial atau secara manajemen atau by system, tidak
lewat pemilihan, ya, tidak dipilih gitu, maka dosen pembimbing juga harus sadar bahwa kemampuan si mahasiswa ya seperti itu. Gitu. Jadi tidak juga bisa memaksakan. Kita nanti akan lihat di section yang pembimbing. Jadi ini kita bicara dulu di mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswa yang memilih, maka mahasiswa harus sadar tipikal karakter ataupun bimbingan dari si dosen seperti apa. Jangan nanti mengeluh di tengah jalan, ya itu pilihan Anda. Itu adalah pilihan. Nah, kemudian karena Anda yang sudah memilih, ya Anda harus berusaha memaintain progres. Maintain progres maksudnya sudah disetujui schedule atau timetable-nya seperti apa, ya Anda harus mengikuti dan melakukan. Ini juga mungkin agak kurang tepat ya, progres. Jadi saya agak kurang setuju kalau Anda harus report progres. Bagaimana kalau tidak ada progres? Kalau tidak ada progres berarti kan tidak ada yang bisa dilaporkan kepada supervisor atau kepada pembimbing. Nah, ini yang sering membuat mahasiswa mentok pada satu titik, kemudian terlambat atau terhambat. Padahal kalau saya tipikal sebagai pembimbingnya, Anda mentok, temuin pembimbing. Anda ada progres, temuin pembimbing. Anda bingung, temuin pembimbing. Anda punya masalah apapun, baik itu masalah akademik maupun non-akademik, misalkan masalah pribadi, putus dengan pacar, misalkan, atau bermasalah di rumah, atau dengan orang tua, atau dengan saudara, atau anything lah yang bukan akademik, ya sekali lagi yang bukan akademik. Temuin pembimbing, temui supervisor Anda. Walaupun itu mungkin bukan masalah akademik, tapi itu ternyata punya dampak terhadap kemajuan atau progres penelitian Anda, atau skripsi Anda, atau akademik Anda punya pembimbing. Bahkan kalau di Indonesia dikasih pembimbing 2 kan, Anda dikasih pembimbing akademik atau wali akademik, Anda juga dikasih pembimbing skripsi. Ada 2 pembimbing Anda, jadi manfaatkanlah kedua-duanya. Toh kedua-duanya dalam tanda kutip ya sudah dibayar gitu oleh kampus. Jadi jangan sungkan kalau Anda mentok atau Anda sudah ya sudah inilah mati gaya gitu ya dalam hal skripsi ataupun dalam tugas akhir. Cepat-cepat temui pembimbing Anda. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Semakin cepat Anda menemui pembimbing Anda kalau Anda sudah mentok atau tidak punya progres, semakin baik atau semakin bisa cepat untuk ditangani oleh dosen pembimbing atau dosen wali akademik Anda. Nah, kemudian biasanya setiap bimbingan itu punya record ya, atau ada kartu bimbingan. Nah, ini juga tolong kartu bimbingan ataupun sistem-sistem pencatatan lain terkait dengan pembimbing, dengan proses bimbingan Anda itu selalu disimpan. Kemudian kalau ada revisian, maka secepatnya disampaikan kepada pembimbing atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semakin cepat biasanya semakin baik ya. Tapi jangan lupa setiap Anda mensubmit ataupun mengirimkan hasil revisian, sebaiknya ditelaah atau dibaca terlebih dahulu. Jangan begitu dikerjakan langsung dikirimkan buta. Saya ada beberapa mahasiswa bimbingan saya modelnya seperti itu. Jadi tidak lagi melihat esensialnya ataupun tidak lagi melihat mana-mana yang perlu dia perbaiki. Kadang dosen itu tidak punya waktu banyak ya, nanti kita akan lihat di slide berikut. Dosen tidak punya waktu banyak. Dia hanya ngasih contoh tulisan-tulisan yang salah, sisanya harusnya secara mandiri bisa dicek oleh si mahasiswa yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, sebelum Anda mensubmit ataupun mengirimkan hasil revisian ke supervisor, sebaiknya dibaca dulu 2-3 kali, pastikan tidak ada lagi yang harus Anda revisi. Ini juga akan mempersingkat waktu Anda dalam mengerjakan skripsi atau proyek penelitian ya, sebagai tugas akhir Anda. Kemudian juga
menentukan janji temu ataupun janji supervisi, dan juga kapan Anda menyelesaikan laporan tugas akhir Anda. Dan kemudian di-submit atau disampaikan ke pihak akademik di prodi ataupun fakultas. Saya nggak tahu kalau di ITTP apakah yang menangani penjadwalan itu fakultas ataupun akademik dari prodi. Kalau di kami yang menangani di Universitas Mula Warman untuk prodi informatika yang menangani untuk penjadwalan tugas akhir seminar-seminar seperti itu adalah prodinya ya. Jadi ketika sudah disubmit biasanya mahasiswa itu tinggal tunggu waktu untuk maju seminar ya, tidak perlu repot kapan harus menentukan tanggal pembimbing 1, 2, semua sudah diaturkan oleh pihak manajemen. Jadi si mahasiswa cukup menyampaikan hasil akhir, naskah seminar proposal ataupun naskah skripsinya untuk seminar akhir atau hasil skripsi. Ketika disampaikan ke pihak jurusan atau prodi atau fakultas, kalau tempat kita namanya prodi, yang mengatur adalah prodi, maka mahasiswa tinggal tunggu waktu atau jadwal kapan keluarnya. Dan juga satu lagi mungkin yang perlu disiapkan slide presentasi. Jadi kalau di prodi informatika Universitas Mula Warman, hari itu juga Anda ngirimkan naskah proposal penelitian atau naskah skripsi Anda. Kalau di accept ataupun kalau semua penguji dan pembimbing pada saat hari itu juga setuju untuk ujian, bisa jadi Anda submit pagi, sorenya bisa ujian gitu ya. Makanya saya sampaikan di sini, ketika Anda submit naskah, kalau Anda submit naskah ini sebaiknya juga disiapkan slide presentasinya. Kalau di tempat kami, di Universitas Mula Warman, di Prodi Informatika, seperti itu ya aturan mainnya. Anda dianggap sudah siap ketika sudah mensubmit naskah proposal maupun naskah skripsi Anda. Kalau misalkan Anda kirimkan naskah proposal ke pihak prodi, kemudian kebetulan semua dosen pembimbing dan pengujinya setuju dan bisa pada hari itu juga Anda kirimkannya pagi, kemungkinan siang atau sore bisa ujian. Ya, itu mungkin mahasiswanya bisa kaget ya. Tapi kalau Anda sudah siap-siap, punya slide presentasi, Anda sudah latihan, pagi Anda submit, sore Anda ujian, itu nggak ada masalah. Harusnya sih seperti itu. Nah, saya biasanya menyampaikan ke mahasiswa bimbingan saya, sebelum submit proposal atau sebelum submit skripsi, mereka harus buat slide dan sudah harus latihan presentasi slide. Nanti mungkin ada tugas bikin slide nanti dan juga presentasi. Nah, kemudian nah ini tadi yang sama saya sampaikan, laporan dan juga kalau sudah siap untuk disubmit ke pihak manajemen, ke pihak prodi ataupun fakultas ataupun jurusan untuk melaksanakan sidang proposal ataupun sidang skripsinya. Jadi kalau saya biasanya menyampaikan kepada mahasiswa sebelum submit, pastikan dulu punya slide dan latihan presentasi. Nanti direvisi sedikit, setelah itu saya baru silahkan si mahasiswa untuk submit, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian sekali lagi di sini tekankan sesuai dengan batas waktu ya. Nah, kadang ini juga kita perlu melihat selain semester itu juga batas waktu yudisium dan wisuda. Ya, biasanya kalau ada yang ngejar yudisium dan wisuda, usahakan kalau untuk skripsi disubmit 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, biar Anda bisa ikut wisuda di bulan yang sudah ditentukan. Misalkan wisuda di bulan ke-4, gitu. Paling enggak Anda sudah submit
di bulan pertama gitu, bulan 1. Jadi biar Anda bisa ikut wisuda di bulan keempat. Pak, jaraknya kok jauh banget bulan 1 sama bulan 4. Iya, anggap aja yang 1 bulan belakangan atau 1 bulan berikutnya itu, bulan kedua dan ketiga itu Anda mungkin ada macam-macam, ada revisi, ada harus ngumpul ini itu, berkas ini, berkas itu. Agak ribet ya kalau di Indonesia itu untuk lulus aja kadang harus harus punya berkas yang banyak macam-macam ataupun harus menyelesaikan ujian TOEFL, harus menyelesaikan ujian sertifikasi dan segala macam. Jadi kasih spare waktu 3 bulan itu lebih aman. Belum lagi untuk urusan jilid segala macam, ngelengkapi ini, ngelengkapi itu, ngantar ke perpus, kadang ada beberapa yang harus dimasukkan ke database perpustakaan dan segala macam. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau mengajar wisuda atau yudisium, lebih baik Anda punya spare waktu selama 3 bulan. Kalau yudisium atau wisudanya bulan keempat, Anda selesaikan di bulan pertama untuk submit report, baik itu submit report skripsi Anda. Nah, kemudian kalau ada kritik, ada arahan ataupun ada saran dari supervisor Anda, dibaca baik-baik, ditelaah baik-baik, dan bisa jadi tadi kalau misalkan supervisornya cuman memberikan contoh-contoh gitu ya. Maksud saya kesalahan Anda mungkin banyak gitu, dari misalkan ini ada 1 lembar naskah Anda, kesalahannya itu mungkin ada di beberapa paragraf gitu. Tapi ternyata dosennya cuma ngasih satu contoh aja yang ada di sini gitu. Maka Anda harus ngecek di paragraf-paragraf yang lainnya secara mandiri gitu. Jangan yang cuma di sini saja yang dibenerin ya. Di paragraf pertama saja yang Anda benerin, tapi paragraf yang lain ternyata ada juga kesalahan yang sama. Ini sering sekali terjadi. Jadi sekali lagi telaah baik-baik segala kritik, segala arahan maupun juga saran dari dosen pembimbing Anda. Jangan terpaku hanya yang dikasih tanda. Jangan terpaku hanya yang di highlight misalkan atau dikasih stabilo atau dicoret-coret. Cek lagi, siapa tahu ada kesalahan yang lain di halaman yang lain juga. Jadi banyak mahasiswa bimbingan saya yang dan juga bimbingan yang lain ya, maksudnya bukan hanya saya tapi juga tempat yang lain, dosen-dosen yang lain itu mahasiswa mungkin malas sekali, kebanyakan malas membaca ya, karena memang literasi baca dan juga literasi tulis para kaum milenial itu agak kurang. Ya ini fair-fairan aja ya. Mungkin juga karena zaman copy paste sangat merajalela sehingga untuk menulis dan membaca itu sangat kurang sekali. Ya termasuk membaca arahan ataupun saran ataupun kritik dari dosen pembimbing, sehingga yang dibenerin ya cuma benar-benar yang di titik itu saja, padahal kesalahannya itu ternyata banyak hampir di semua tempat itu. Jadi sekali lagi kadang dosen cuma memberikan contoh yang salah di situ, sisanya Anda secara mandiri harus mengeceknya satu persatu. Nah, kemudian juga penting untuk Anda mematuhi segala regulasi maupun juga tata tertib yang berlaku di dalam penulisan tugas akhir ya, baik itu secara etika maupun secara hukum. Biasanya di dalam buku panduan skripsi atau tugas akhir itu dimuat ya, wajib menaati segala aturan ataupun regulasi yang ada di dalam tugas akhir maupun yang berlaku di negara Indonesia. Nah, kemudian usahakan untuk ada progres ya. Usahakan ada progres dan juga berinisiatif untuk melakukan diskusi dengan dosen pembimbingnya atau supervisor. Apalagi Anda dapat dosen pembimbing yang super sibuk gitu. Terkadang ya karena sibuknya bisa jadi terlupakan atau bisa jadi tidak sempat meluangkan waktu buat menengok bimbingan-bimbingannya. Nah, ini ada baiknya Anda berinisiatif, tapi sampaikan dengan sopan. Sampaikan dengan sopan bahwa Anda perlu bimbingan. Nah, kalau misalkan memang dosen Anda sangat sibuk sekali hingga Anda 1 bulan dibiarkan gitu ya,
Tapi Anda sudah mengingatkan biasa sih kalau saya minta diingatkan itu 1 atau 2 minggu. Kalau misalkan sudah sebulan nggak ada direspon, ya mungkin Anda patut menanyakannya kepada Kaprodi atau patut menanyakannya kepada dosen wali akademik Anda. Kalau misalkan dosen wali akademik Anda bukan supervisor ataupun dosen pembimbing skripsi. Nah, kemudian ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan, kalau mentok, punya kesulitan, mati gaya, ataupun galau dengan hal-hal yang tidak terkait dengan akademik, tapi mempengaruhi progres penelitian atau skripsi Anda, datangin segera supervisor Anda buat mencari solusinya. Atau Anda bisa datang kepada dosen wali akademik buat cari solusinya. Jangan berlama-lama, karena time is money, gitu. Uang UKT ataupun uang SPP Anda akan terkuras kalau Anda lewat 1 semester dalam pengerjaan skripsi ataupun tugas akhir Anda. Nah, ini juga penting. Anda sebagai mahasiswa, Anda punya prioritas menyelesaikan segala sesuatu yang terkait dengan kemahasiswaan Anda, termasuk tugas akhir. Lupakan dulu kerjaan-kerjaan yang ada di luar dari kegiatan kemahasiswaan, ataupun juga kalau Anda rajin di UKM, unit kegiatan mahasiswa, entah itu kesenian, pencipta alam, jurnalistik, dan yang lain-lain, kesampingkanlah dulu. Prioritaskan tugas akhir Anda, karena memang tugas akhir ini SKS-nya banyak, dan juga melibatkan banyak pihak tadi ya. Terus juga mungkin perlu konsentrasi yang lebih dibanding dengan tugas perkuliahan, sehingga Anda harus mengeluarkan kinerja terbaik Anda. Give your best effort. Di sini disampaikan. Give your best effort. Give your best effort. Artinya segala tenaga, pikiran, perasaan, dan yang lain-lain harus Anda curahkan untuk menyelesaikan tugas akhir Anda. Juga yang termasuk kalau punya pasangan, entah itu pacar, entah itu sudah tunangan, atau mungkin sudah menikah gitu. Untuk sementara minta dengan pasangannya, ataupun juga mungkin membantu orang tua ya. Minta waktu aja selama, saya yakin tugas akhir itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu kalau Anda benar-benar fokus ya. 2 bulan itu udah bisa selesai. 2 bulan atau 3 bulan itu udah bisa selesai. Jadi Anda minta waktu ke orang-orang yang mungkin Anda patut perhatikan atau Anda perjuangkan gitu ya. Entah itu orang tua, entah itu pacar, entah itu istri, suami, atau saudara yang butuh perhatian Anda bisa sampaikan. Anda perlu waktu 2 atau 3 bulan gitu. Sementara prioritas Anda untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini penting. Kalau orang-orang yang tadi saya sebutkan, entah itu orang tua, pasangan Anda, ataupun saudara Anda, mengerti tentang posisi Anda, insya Allah mereka akan turut mendukung Anda, turut menyemangati Anda untuk menyelesaikan tugas akhir Anda. Kemudian, ya ini yang tadi saya sebut juga di depan, supervisor biasanya akan memberikan catatan ya, di mana kesalahan yang muncul di dalam tulisan Anda. Nah, biasanya ini tadi yang saya sampaikan, Anda diminta untuk membaca sendiri naskah Anda. Dan juga Anda bisa mengerti ataupun menelaah apakah naskah Anda itu sudah bebas error atau bebas kesalahan, minimal kesalahan baca tulis dulu ya. Kesalahan penulisan dalam tata bahasa Indonesia. Baru kemudian ke arah kontennya, ke arah isinya. Sudah sesuai. Ya, ini tadi saya sampaikan. Bisa jadi dosen bimbing Anda itu orang yang sangat sibuk. Dan pastinya semua dosen punya waktu yang terbatas ya. Nggak ada yang tidak terbatas. Mahasiswanya juga banyak, pekerjaan lain di luar ngurusin mahasiswa juga banyak. Sehingga si mahasiswa, dalam hal ini ketika tugas akhir, maka Anda harus membaca berkali-kali, membaca dengan seksama
skripsi Anda ada ataupun naskah proposal skripsi Anda ada salah di mana ya coba Anda perbaiki sendiri. Baik itu secara tata bahasa, ya ini structure ya, maupun secara konten gitu. Nah, semakin Anda bisa memperbaiki segala sesuatunya secara mandiri, maka Anda akan punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan supervisor, sehingga fokusnya adalah result, fokusnya adalah hasil akhir, fokusnya adalah kualitas dari skripsi Anda, bukan yang remeh-temeh, bukan yang remah-remah lah, bukan urusan maksudnya bukan urusan tata bahasa gitu, yang sepele gitu ya. Yang itu sebenarnya sudah Anda bisa selesaikan ketika Anda berada di SMP maupun di SMA. Kan tata bahasa, pelajaran bahasa Indonesia dikasih waktu SD, SMP, SMA kan. Di kuliah mungkin ada yang enggak gitu. Ada yang dikasih lagi 3 SKS, ada yang enggak. Itu cuma 3 SKS dalam kuliah 4 tahun. Ya, jadi sekali lagi janganlah Anda jadi anak SMP atau SMA yang menulis sederhana aja. Ya, kalau kita nulis di tadi. Ini banyak yang masih salah. Di ini ada yang digabung, ada yang dipisah. Ya. Digabung kalau dia tidak menunjukkan kata tempat. Tapi kalau menunjukkan kata tempat, maka dia dipisah. Dipisah tempat apa. Kata tempat atau menunjukkan tempat. Nah, ini kadang sepele, tapi sering saya lihat masih banyak yang salah. Kalau kesalahannya masih kesalahan sepele dan ini juga terulang-ulang, akhirnya Anda tidak punya waktu yang banyak buat mendiskusikan konten dengan si pembimbing Anda. Akhirnya juga bisa jadi skripsi Anda ya mungkin kalau saya bilang kasarnya ya jadinya sampah aja gitu. Tidak punya kualitas yang baik. Nah, bisa jadi juga pada saat Anda mengerjakan tugas akhir, tapi saya belum lihat sih di tempat saya ya, tapi di kampus saya, tempat saya kuliah, ya, sudah ada beberapa, bahkan dari saya kuliah dulu sudah ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan proyek penelitian ini bareng-bareng, atau satu topik dikerjakan beberapa mahasiswa. Ya, di kampus saya dulu ada yang modelnya seperti itu, pas pada saat kuliah. Dan memang kebanyakan biasanya topik-topik yang dikerjakan oleh banyak mahasiswa itu topik yang memang cukup besar dan cukup kompleks kalau hanya dikerjakan oleh satu mahasiswa. Jadi saya ambil contoh gini, Anda bikin alat untuk mendeteksi orang yang melanggar lalu lintas, ya bisa jadi melanggar marka jalan ataupun melanggar peraturan, misalkan nggak pakai sabuk pengaman ataupun tidak pakai tali di helm. Nah, Anda bikin alat yang mana alat ini ada AI-nya gitu, ada AI engine-nya. Ya, ini alatnya atau ada end device gitu. Kemudian ada kamera. Anggap aja ini kalau kita Huawei ada pakai Atlas 200DK dengan Highlands Kit gitu. Ada kameranya, kemudian ini dipasang di suatu simpangan di jalanan, kemudian ada modul networknya, dan ada solar panel misalkan itu buat catu dayanya. Kemudian ini terhubung dengan, ya anggap aja cloud di jaringan kampus Anda ya. Nah, ini tentu saja agak susah untuk diselesaikan sendiri. Mungkin ada yang menangani khusus AI-nya, ada yang mendeploy jaringan dan hardware-nya gitu. Dan juga mungkin ada juga yang mendeploy untuk fotovoltaik ataupun solar panelnya ya untuk kelistrikannya. Ya, ini kan bisa jadi beberapa mahasiswa di sini terlibat dalam proyek penelitian satu topik, tapi bisa dikerjakan untuk 3 mahasiswa.
Nah, biasanya proyek-proyek yang seperti ini nih kadang agak susah dalam hal mengalokasikan tanggung jawab dan juga tugas yang even, yang maksudnya yang setara satu sama lain. Kadang ada yang ngerasa, "Oh, saya berat nih kerjaannya," yang ini ya, mahasiswa yang ada di sini merasa berat karena dia harus install hardware, ngedeploy hardware, pasang kamera, kemudian juga harus mengkoneksikan ke cloud di kampus dan juga harus men-setup security-nya dan segala macam gitu ya, termasuk juga mungkin backup dan yang lain-lain. Dia ngerasa berat karena kerjaannya banyak fisik gitu, mungkin coding dan, config-nya nggak banyak dan harus berpanas-panasan misalkan, karena harus pasang alat ya, belum lagi kalau misalkan alatnya banyak, misalkan lebih dari satu, tapi anggap aja ini alatnya cuma satu itu juga repot. Nah, mungkin yang di AI ngerasa, "Oh, aku berat," gitu, karena aku harus ngitung segala macam dan yang ini dan yang itu, terkait coding dan segala macam. Jadi, di sini mungkin setiap mahasiswa akan ngerasa bahwa projeknya itu berat dibanding dengan project yang lain. Nah, ini tentu saja nanti, supervisor yang akan memutuskan. Nah, untuk itu, supervisor harus bisa menjelaskan bahwa setiap member atau setiap anggota dalam proyek penelitian ini sebenarnya punya peran yang masing-masing itu sama, bebannya ataupun secara tanggung jawab juga sama ya. Nah, agar semua merasakan bagaimana melakukan penulisan penelitian maupun membuat report, ya naskah skripsi lah atau naskah seminar, naskah proposal, maka masing-masing harus menulis naskahnya masing-masing, harus membuat naskahnya masing-masing. Jadi satu orang satu report, satu orang satu report. Plus ada satu report yang bisa secara kolaborasi dikerjakan ya, report penelitiannya ini dikerjakan seluruhnya. Ada satu lagi yang seluruhnya. Ya kelihatannya mungkin ada dua kerjaan ya, dalam hal report atau dalam hal naskah, naskah individu dan naskah kelompok ya. Memang modelnya seperti itu. Kalau untuk penelitian yang sifatnya project, ada beberapa mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Nah, biasanya kadang yang seperti ini kadang diikutkan, bukan kadang, seringnya dalam bentuk lomba. Jadi menariknya, kalau dalam bentuk lomba itu kan kita tidak merasa kayak tertekan kayak ngerjakan skripsi yang individual dan kita punya teman seperjuangan nih, kita punya rekan yang terlibat di dalam satu proyek yang sama. Nah, ini biasanya juga akan membuat kita lebih antusias daripada kita mengerjakan sebuah penelitian itu secara sendirian. Dan juga kalau lombanya itu menang juga pastinya akan sangat sangat apa ya, sangat menyenangkan, kemudian juga punya peluang produk untuk dibuat menjadi produk yang bisa punya nilai ekonomis maupun bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi sekali kerja itu kita bisa mendapatkan peluang selain untuk menjual sebuah produk, kita juga bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau saya sih lebih cenderung sebenarnya proyek penelitian itu yang seperti ini, gitu. Bikin sebuah produk di mana produk ini punya nilai ekonomis dan juga kalau ada perusahaan yang mungkin tertarik bisa bisa headhunting ya, merekrut mahasiswa-mahasiswa yang sudah terbiasa bekerja untuk meng-create sebuah produk yang itu memberikan solusi nyata terhadap masyarakat sekitar. Ya, kalau saya lebih cenderung yang ini sebenarnya. Oke, berikutnya terkait dengan supervisor atau sebagai pembimbing. Supervisor sekali lagi adalah orang yang memberikan
guidance atau memberikan bimbingan. Baik itu dalam sisi keilmuannya ataupun ahlinya si supervisor itu di bidang apa, dan juga di dalam pemikiran saintifik ya. Maksudnya ini dari metode ilmiahnya gitu, dari metode ilmiahnya atau dari bidang keilmuan si dosen tersebut. Jadi ada dua hal ya yang akan dibimbing oleh si dosen. Nah, biasanya dosen pembimbing ini akan mengarahkan si mahasiswa itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalkan Anda berminat di bidang jaringan komputer, maka carilah dosen-dosen yang background ataupun peminatannya di jaringan komputer. Nah, terkadang ada beberapa dosen mungkin yang juga menggunakan tools, sepertinya toolsnya itu dari bidang lain ya. Saya ambil contoh sekarang kan lagi ngetren lah penggunaan machine learning gitu ya. Penggunaan machine learning, tapi Anda mungkin tugas akhirnya kaitannya dengan jaringan komputer. Bukan berarti Anda harus mendatangi, maksudnya gini, tugas akhir Anda jaringan komputer, kemudian Anda mau menggunakan machine learning untuk misalkan untuk mengamati traffic ya, untuk melabel traffic, mana traffic yang menurut Anda berbahaya, mana yang tidak, gitu. Atau mana traffic yang itu murni traffic dari jaringan internal Anda gitu, atau traffic normal, mana yang tidak. Misalkan Anda pakai machine learning untuk mengcluster atau mengelompokkan traffic yang ada. Nah, terlihatnya kan ada gabungan antara AI dengan jaringan komputer. Kemudian ada dosen yang memang dosen AI, ada dosen yang jaringan komputer. Bisa jadi dosen jaringan komputer sebenarnya juga belajar AI, juga mempelajari machine learning. Ya, saya belajar machine learning, saya juga belajar AI. Karena menurut saya AI dan machine learning itu basic tool, tool standar gitu, tools yang memang harus dikuasai oleh setiap dosen. Jadi Anda tidak perlu apa ya, bukan konsultasi sih, tidak perlu memandang bahwa dosen AI itu bisa mengerjakan atau bisa jadi partner Anda dalam penelitian yang terkait dengan jaringan komputer gitu. Karena di jaringan komputer sendiri sebenarnya dosen jaringan komputer bisa jadi banyak mengadopsi ilmu-ilmu lain yang di luar dari core-nya jaringan komputer gitu. Ya termasuk AI atau machine learning, termasuk algoritma dan pemrograman. Nggak mungkin dosen jaringan komputer nggak tahu algoritma dan pemrograman, itu tidak bisa coding. Karena memang mau bikin software untuk routing, si dosen harus tahu algoritma Dijkstra misalkan untuk pemilihan jalur. Dan juga harus bisa menerapkan algoritma Dijkstra di dalam codingan gitu, agar bisa memilah paket, kemudian meneruskan paket berdasarkan algoritma Dijkstra tersebut. Nah, itu kan hal yang sebenarnya sudah jadi apa ya, kewajiban itu, bahwa dosen jaringan komputer itu harus bisa programming. Apalagi kalau sekarang zamannya software defined network ya, atau otomasi network, semua sudah di drive atau sudah dieksekusi dengan berbagai teknik pemrograman ya. Ada yang pakai Python, pakai C++ dan lain-lain. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada beberapa skill standar yang memang harus dimiliki oleh dosen dengan bidang tertentu. Jadi tidak harus Anda misalkan mau ngambil topik jaringan komputer yang ada machine learning-nya, kemudian Anda memilih dosen yang menguasai machine learning atau menguasai AI. Tidak harus seperti itu.
Yang penting Anda tahu bahwa topik Anda berat ke jaringan komputer, maka Anda mencari subject area ataupun supervisor yang memang memiliki knowledge ke arah penelitian Anda. Kalau memang beratnya ke jaringan komputer, ya cari yang jaringan komputer. Kalau beratnya Anda ke arah sistem pendukung keputusan atau SPK, ya cari dosen yang memang menguasai sistem pendukung keputusan. Kalau arahnya ke data science atau data visualization, ya cari dosen yang memang arahnya ke sana. Nah, nanti ketika Anda punya topik yang cukup besar, dosen pembimbing Anda ini akan membantu Anda mendefinisikan dan juga membatasi masalah yang diangkat. Tentu saja sesuai dengan time slot ataupun timetable yang ada ya. Termasuk juga kemampuan Anda mungkin. Sejauh apa Anda bisa menyelesaikan suatu masalah itu juga biasanya sudah terukur oleh supervisor Anda, sehingga dosen pembimbing itu tidak akan memberikan Anda yang berlebihan. Saya rasa juga terlalu berbahaya kalau sampai dosen pembimbing itu memberikan sesuatu yang berlebihan kepada mahasiswanya. Nanti mahasiswanya malah stres, frustasi, akhirnya skripsinya nggak selesai. Berlarut-larut, akhirnya ada kemungkinan untuk DO. Ya, ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi, tadi saya sempat sampaikan di depan, kalau Anda sudah mentok, Anda sudah blank gitu, atau Anda sudah mati gaya, silakan temui dosen pembimbing Anda sesegera mungkin. Kalau juga setelah menemui dosen pembimbing dalam jangka waktu 1 bulan Anda nggak punya progres atau masih juga blank, mungkin Anda salah pembimbing. Anda bisa berkonsultasi dengan Kaprodi, Anda bisa berkonsultasi dengan wali akademik Anda, mungkin Anda perlu mengganti pembimbingnya, atau Anda mungkin perlu ganti topik. Kalau topiknya itu Anda yang pilih. Atau misalkan topiknya itu dipilihkan oleh dosen pembimbingnya, harusnya sih dosen pembimbingnya tahu gitu ya. Topik itu cocok buat Anda. Tapi sepanjang topik itu Anda yang pilih, kemungkinan ya bisa jadi Anda salah memilih topik dan bisa jadi juga salah pilih pembimbing. Nah, kemudian dosen pembimbing juga akan membantu memastikan Anda bisa menyelesaikan penelitian Anda dengan sukses dan sesuai dengan waktu. Selama Anda mengikuti arahan, insya Allah ini bisa dicapai ya, 2 hal ini. Sukses dan sesuai dengan waktu. Ini yang tadi saya sampaikan di depan. Dosen pembimbing Anda mungkin akan memberikan Anda beberapa literatur sesuai dengan topik yang Anda ambil dan juga dataset. Kadang ada beberapa dosen, kalau Anda ngambil penelitian di dalam machine learning, deep learning, tidak jarang kita diberikan datasetnya juga oleh si dosen, atau Anda mengambil sistem pendukung keputusan atau sistem pakar, ya dosen pembimbing kita kadang dengan amat sangat baiknya memberikan kita dataset sehingga kita bisa benar-benar fokus di hasil, bagaimana mendapatkan hasil yang ya tingkat presisinya tinggi ataupun hasil yang sangat baik. Ya, sangat beruntung kalau Anda dapat dosen yang bisa memberikan literatur yang cocok, yang baik, yang sesuai, plus dikasih data source ataupun data set. Jadi benar-benar Anda bisa fokus ke konten penelitian Anda. Nggak repot lagi udah cari-cari macam-macam. Nah, kemudian juga biasanya secara reguler dosen pembimbing Anda akan janjian lah untuk bimbingan dengan Anda dan juga mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan proyek penelitian Anda. Nah, kemudian juga dosen pembimbing biasanya akan menginstruksikan kepada Anda aturan-aturan skripsi atau tugas akhir yang ada di fakultas maupun program studi. Ya biasanya kadang
aturan skripsi ini ada di 3 tingkat ya, universitas, fakultas, dan program studi. Atau kadang ada yang ada jurusan, kadang di tingkat jurusan juga ada aturannya. Nah, ini juga sebaiknya kalau Anda sebagai mahasiswa menanyakan ini kepada dosen pembimbingnya, mungkin bisa jadi dosen pembimbingnya entah lupa atau entah, belum mempelajari atau membaca kalau ada peraturan yang baru. Anda bisa berdiskusi ataupun bisa, eee, berkonsultasi dengan dosen pembimbing Anda tentang aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam penulisan skripsi atau tugas akhir di program studi masing-masing. Nah, termasuk juga mungkin bagaimana proses asesmen dan juga standar yang diharapkan oleh pihak, program studi ya. Kadang ada hal yang sederhana gini, Anda tidak boleh ngambil tugas akhir kalau belum pernah mengikuti seminar proposal gitu. Minimal sudah mengikuti seminar proposal 2 kali, minimal sudah mengikuti, seminar tugas akhir atau seminar hasil 2 kali. Ada kadang syarat-syarat yang seperti itu ya. Kalau Anda belum pernah ngikut, maka Anda nggak boleh ngambil tugas akhir. Atau ada yang menyaratkan Anda harus setelah menyelesaikan sertifikasi misalnya, atau sudah memiliki skor TOEFL 450 gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin jadi aturan baik itu di program studi, di fakultas maupun di universitas. Nah, kemudian juga dosen pembimbing biasanya akan mendiskusikan kapan Anda harus menyelesaikan ataupun Anda harus menyerahkan laporan Anda. Biasanya sih ditagih tuh, minggu depan ya, atau bulan depan ya sudah selesai. Nah, ini biasanya kadang dosen pembimbingnya yang aktif menagih. Kemudian juga memberikan arahan, usulan, kritik dalam penulisan laporan. Ya, yang saya berikan kemarin kepada Anda, bagaimana cara merevisi dengan menggunakan tool spelling and grammar check, menggunakan plagium, menggunakan Zotero, dan yang lain, itu termasuk dalam hal ini. Dosen pembimbing memberikan arahan Anda dalam penulisan laporan penelitian. Tata tulis, ejaan, ada plagiat atau enggak, kemudian konsistensi dalam penulisan daftar, dan yang lain-lain itu tanggung jawabnya supervisor atau tanggung jawabnya pembimbing Anda. Nah, ini kalau misalkan ada beberapa mahasiswa atau berkelompok, ya mungkin ada kerja kelompoknya. Kemudian ini tadi sudah juga Anda dikasih literatur yang tadi ya, ini di atas. Dikasih literatur, dikasih sumber-sumber data ataupun sumber-sumber yang bisa Anda gunakan dalam menyelesaikan tugas akhir Anda. Ini sama, kemarin juga sudah kita coba untuk melakukan pengecekan plagiat atau tidak. Ini paling rawan ya, ini karena terkait dengan hukum, legal. Jadi tolong sekali lagi copyright, plagiarism, etikal, dan hal-hal yang terkait dengan hukum ini sedapat mungkin Anda patuhi, jangan Anda gadai gelar sarjana Anda dengan melanggar norma-norma ataupun etika dan juga peraturan yang ada. Jadi biasanya kalau di dalam skripsi itu ada kertas yang ditandatangani dengan materai, nah itulah legalnya ya, itulah selembar yang bisa membuat Anda lulus, atau itulah selembar yang bisa membuat Anda dicabut gelar sarjana Anda. Sayang sekali kalau Anda sampai kejadian dicabut gelar sarjananya karena ada masalah copyright atau plagiat. Nah, kalau di S1 ini mungkin jarang terjadi ya, ada training
tambahan gitu. Tapi kalau di S2 atau S3 terutama biasanya kadang dosen pembimbing itu bisa menyarankan Anda atau bisa merekomendasikan Anda untuk mendapatkan training, untuk mendapatkan pelatihan. Misalkan kalau dalam jaringan gitu, ada teknologi baru 5G misalnya. Anda berminat mengambil tugas akhir di sana, padahal kadang di kuliah nggak ada. Nah, dosen pembimbing skripsi itu bisa menyarankan Anda untuk atau bisa menulis rekomendasi ya kepada pihak kampus. Anda dibiayai, bahkan dibiayai untuk mendapatkan pelatihan. Nah, ini kalau S2, S3 biasanya seperti itu modelnya. Apalagi di luar negeri. Jadi kalau Anda kuliah nanti ke luar negeri, kesempatan untuk training itu lebih besar. Apalagi ketika Anda mengambil proyek penelitian. Sehingga training Anda itu akan menunjang proyek penelitian Anda. Modelnya seperti itu. Ini tadi juga sudah bisa menyelesaikan proyek penelitian Anda dengan tepat waktu. Ya, termasuk membantu Anda menyiapkan report, menyiapkan laporan. Ini tadi kalau dari sisi mahasiswa mengatur jadwal ya, di sini berarti juga mengatur jadwal secara reguler, mengatur jadwal untuk berdiskusi, progres. Sekali lagi, kalau nggak ada progres juga Anda tetap harus datang, Anda juga tetap harus temui dosen Anda. Semakin cepat, semakin baik. Tapi ingat, sampaikanlah kebutuhan Anda untuk berdiskusi ataupun bertemu itu dengan cara yang sopan dan santun. Jangan SMS, WA ataupun menelpon dosen Anda di luar jam kerja. Gunakan kata-kata yang sopan, sampaikan keperluan Anda apa adanya. Jangan lupa nyebutkan nama, kalau ada NIM-nya sekalian dengan NIM-nya. Jangan tiba-tiba, Pak, saya mau konsultasi hari ini jam sekian, bisa Pak, gitu. Udah gitu nanyanya jam 5 subuh lagi. Gitu. Mungkin karena berharap pagi jam 8 sudah direspon. Nah, itu juga nggak baik juga seperti itu. Jadi tolong dilihat kembali ada tata krama dalam menghubungi orang yang lebih tua daripada Anda atau orang yang memberikan ilmu kepada Anda. Walaupun Anda mungkin ingin cepat bisa terselesaikan, baik itu masalah maupun Anda ingin melaporkan progres, tapi juga harus lihat ada tata krama, ada adab. Ya, jadi kalau saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, adab dulu baru ilmu. Jadi adab itu di atas ilmu. Adab dulu baru ilmu. Ini tadi juga sudah di bagian sisi mahasiswa, ya Anda harus menyerahkan laporan Anda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian mungkin juga dosen akan menyampaikan laporan Anda ini kurang gitu ya, entah itu kurang secara konten maupun kurang secara tata bahasa. Atau ya separah-parahnya gagal memenuhi standar ya. Kadang ada aja mahasiswa yang nekat mungkin karena kepepet segala macam, akhirnya copy paste balik lagi ke sini. Kalau copy paste ke plagiat ini, ya ini sudah pasti gagal total. Lebih baik disampaikan gagal di depan ketimbang kita di belakang ternyata mahasiswanya lulus, ketahuan melakukan plagiat terus dicabut gelar sarjananya. Kalau kayak gitu kan dia nggak bisa ngulang lagi. Tapi kalau kita sampaikan duluan di depan worst case-nya, wah ini gagal nih, tidak sesuai dengan kriteria, silahkan kamu ulangi. Di sini masih mending, masih bisa ngulang. Tapi kalau sudah berada di sini, wah bye-bye wassalam, nggak akan bisa dapat gelar S1 lagi, udah dicabut. Tapi kalau di sini yang di bawah jalannya masih cerah ya. Ya cuman gagal di depan itu saja, tapi masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan
sampai dengan mendapatkan gelar sarjana. Nah, di Indonesia dan juga di banyak kampus, tentu saja nah, di Indonesia biasanya kita dikasih 2 pembimbing ya. Anggap saja itu multiple supervisor juga. Ada pembimbing pertama dan ada pembimbing kedua. Nah, biasanya pembimbing kedua itu hanya bertugas membantu pembimbing yang pertama. Hanya bertugas membantu pembimbing yang pertama. Dan juga pembimbing pertama di sini diharapkan ya atau primary supervisor. Primary supervisor ini orang yang bisa melakukan koordinasi. Sekali lagi ditulisnya di sini adalah orang yang bisa melakukan koordinasi dalam proses supervisi atau dalam proses bimbingan. Jadi kalau misalkan Anda nanti ketemu dosen pembimbing utama atau pertama itu merasa dia gelarnya lebih tinggi gitu ya, atau dia merasa lebih senior gitu, tapi koordinasinya buruk, ya berarti dosen pembimbing pertamanya itu tidak paham dengan menjadi supervisor atau tidak paham bagaimana cara menjadi pembimbing. Di sini kan tidak ada kata-kata disebutkan senior dan gelar ya. Sekali lagi di dalam sumber atau literatur yang kita gunakan tidak ada sama sekali tertulis bahwa di situ dosen harus senior ataupun dosen harus punya gelar paling tinggi. Tapi di sini dosen utama, pembimbing utama itu harus dipilih dari orang yang paling baik dalam proses koordinasi di pembimbingannya. Entah itu koordinasi antar supervisor atau koordinasi dengan mahasiswa. Atau kalau ada penguji ya koordinasi dengan penguji. Jadi sekali lagi kalau Anda punya kebebasan untuk memilih pembimbing, cari pembimbing yang punya kemampuan berkoordinasi yang baik dengan berbagai macam pihak dalam proses tugas akhir Anda. Termasuk juga mungkin dengan manajemen kampus ya, entah itu staf di prodi atau staf-staf yang ada di fakultas. Jadi kalau misalkan Anda kesulitan, kadang Anda diminta untuk cetak transkrip atau cetak apapun lah yang terkait dengan kegiatan administrasi dalam hal tugas akhir, Anda bisa jadi akan dimudahkan dengan dosen pembimbing yang sangat supel sekali dalam proses koordinasinya, termasuk ke staf-staf akademik tadi. Jadi cari dosen yang seperti itu. Jangan lihat seniornya, jangan lihat juga gelarnya. Gitu. Tapi cari dosen yang enak buat Anda ajak diskusi, enak buat Anda berkonsultasi, dan kalau bisa sampai Anda mentok itu ada solusi yang tepat buat Anda, itu jauh lebih baik. Tidak melihat dosen itu punya gelar S2, S3, S4, atau tidak melihat dosen itu berumur tua gitu. Tapi ini yang Anda jadikan patokan. How best to coordinate their supervision. Sejauh apa, sebaik apa si dosen tersebut dalam berkoordinasi untuk menyukseskan supervisinya atau menyukseskan bimbingannya. Nah, kemudian yang ketiga ada examiner atau dosen penguji. Ini tugasnya tentu saja akan melakukan assessment terhadap proyek penelitian si student atau skripsinya si mahasiswa. Baik itu secara continuous dan juga sumatif ya, atau di bagian akhir. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di depan, ada 2 tipe examiner atau penguji. Ada yang sebagai evaluator dan ada yang sebagai assuror. Tapi dalam prakteknya ada yang dua-duanya dilakukan, evaluator dan assuror. Kita lihat dulu yang evaluator.
Nah, kalau yang evaluator biasanya dia akan berada di akhir-akhir saja dari proses yang ada. Kalau ada seminar proposal, biasanya kadang di sini juga ada ya. Mana proposal ya, anggap sampai sini ya. Nah, satu, gitu. Nanti ketemu lagi di sini pada saat hasil. Nah, begitu hasil direvisi terakhir mungkin final paling pojok 3 kali dia ketemu. Jadi nggak banyak pertemuannya, hanya 3 kali. Jadi berdasarkan kualitas dari pekerjaan yang sudah Anda lakukan atau penelitian yang sudah dikerjakan dari laporan, kemudian juga akan melihat seperti apa kompleksitas masalah yang diangkat. Maksudnya di sini kompleksitas ini apakah ukurannya sesuai ya? Maksudnya tidak terlalu mudah juga buat Anda di S1, juga tidak terlalu kebablasan atau terlalu sulit, yang mana itu mungkin rawan Anda berlarut-larut atau mungkin rawan tidak selesai, gitu ya, sehingga Anda gagal. Gitu. Jadi di evaluator atau dosen penguji juga melihat itu. Gitu. Bisa jadi pembimbing Anda agak lengah dengan bobot ataupun kompleksitas yang ada, sehingga si dosen penguji mungkin bisa mengurangi kompleksitas yang ada disesuaikan dengan kondisi Anda sehingga bisa selesai. Nah, kemudian juga ngelihat apakah solusi yang disampaikan oleh si mahasiswa ini sesuai ya. Kadang solusinya nggak pas atau nggak tepat, atau metodologi yang Anda gunakan itu nggak cocok untuk studi kasus yang Anda angkat ataupun masalah yang ingin Anda selesaikan dalam penelitian Anda. Nah, ini juga tapi biasanya jarang sih seperti itu. Harusnya sudah selesai duluan di dosen pembimbing Anda. Tapi kalau dosen pembimbing Anda mungkin lengah atau mungkin terlalu banyak bimbingannya, ya ini kontrolnya ada di examiner. Nah, kemudian examiner juga akan melihat bagaimana Anda presentasi ya. Ini tadi yang saya sampaikan di depan ya. Yang ini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Saya selalu meminta mahasiswa saya untuk membuat slide dan juga latihan presentasi sebelum dia maju ujian. Karena itu akan dinilai, jadi itu akan dinilai. Ini akan dinilai. Anda mantap nggak presentasinya? Meyakinkan nggak kalau di proposal? Ya? Kalau di proposal meyakinkan, Anda pasti akan diokekan untuk maju ke penelitian. Berikutnya sebagai asuror ya. Kalau sebagai asuror ini saya juga pernah mengalami bahkan lebih banyak. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kali pertemuan. Sampai 5. Saya 6 kali. Waktu kuliah S2 saya dapatnya 6 kali pertemuan. Ya, modelnya seperti ini. Jadi dari mulai proposal, short proposal ya dulu modelnya, sampai dengan hasil akhir itu sering sekali ada seminar-seminar kecil. Jadi kalau yang seperti ini akan lebih detail ya. Ya beberapa orang mungkin akan merasa stres, tapi kalau saya merasa lebih baik karena kualitasnya akan semakin baik. Kualitas dari penulisan saya akan semakin baik karena improvementnya terjadi berkali-kali ya. Nah, ini baru benar-benar di sidang habis-habisan lah yang di saat akhir. Tapi sudah apa ya? Sudah mendekati sempurna lah karena memang ada beberapa checkpoint yang dilaksanakan oleh para examiner sehingga dari setiap checkpoint itu ada perbaikan yang cukup signifikan. Nah, ya ini enak di akhirnya memang. Di awalnya itu cukup berat tapi di akhirnya lebih enak. Dibanding dengan ini mungkin di depannya lebih gampang karena memang hanya ketemu dengan dosen pembimbing, examiner mungkin cuma sekali pada saat seminar proposal dan 2 kali di saat akhir. Nah, ini kadang kerawanan muncul pada saat seminar
hasil ya. Kadang di situ yang bisa babak belurnya gitu. Sehingga pada saat menuju ke final reportnya itu banyak sekali revisi yang harus dilakukan. Kalau ini babak belurnya di depan, tapi di belakangnya jauh lebih gampang. Kalau saya lebih suka yang ini. Prinsipnya bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Kalau ini enak di depan, sakitnya datang belakangan. Ya, dua-duanya mungkin bisa diadopsi oleh masing-masing kampus, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian tanggung jawab dari examiner, biasanya dia akan melihat bagaimana Anda membuat laporan, dan dari sini juga akan ditentukan Anda lulus atau tidak. Anda memenuhi kriteria penilaian atau tidak. Jadi di sini akan ditentukan oleh si examiner, salah satunya selain pembimbing Anda. Jadi jangan takut. Sepanjang sejarah pendidikan yang saya ikuti selama ya saya jadi dosen lah, lebih dari 15 tahun gitu. Ini boleh Anda cek juga di kampus masing-masing, di prodi masing-masing. Nilai A gitu. Nilai A untuk skripsi itu mungkin mencapai, anggaplah sebaik-baiknya ya, ini sebaik-baiknya. Kita ngomong yang baiknya, 90% nilai A. Nilai B, ya, untuk nilai B ini anggap saja 9%. Dan yang terakhir, ya anggap saja nilai C atau mengulang, atau ulang. Ya ini tadi, not pass, ini cuma 1%. Jadi optimis aja karena tugas akhir itu berada di sini. Selalu berada di sini. Jadi Anda jangan stres duluan. Selama Anda ikuti arahan, selama Anda ikuti masukan dari dosen-dosen pembimbing Anda dan juga dosen penguji Anda, insya Allah Anda dapat A lah. Paling besar peluangnya dapat A. Sekecil-kecilnya dapat B. Ya ini amat sangat jarang sekali. Karena cuma 1% saja. Anda boleh buka dari random aja gitu. Dari 500 skripsi yang ada di kampus Anda, saya yakin nilai A itu rentangnya antara 80 sampai dengan 90%. Jadi peluangnya sangat besar. 80 sampai dengan 90%. Sisanya B dan mengulang. Dan yang mengulang ini sangat kecil sekali. Bahkan rata-rata di bawah 1%. 1% aja udah besar. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang tidak lulus atau nilai yang rendah. Nah, kadang examiner itu juga akan melihat Anda mampu nggak secara akademik atau mengerti nggak secara akademik metode yang Anda gunakan. Kadang ada yang ngambil SPK gitu dengan SAW gitu. Ditanyain SAW itu kayak gimana sih? Bingung. Gitu. Atau ada yang ngambil jaringan komputer, PCC dan PCQ gitu. Masih bingung membedakan mana yang load balance, mana yang QoS ya. Mana yang dipakai untuk QoS, mana yang untuk load balance. PCQ kah atau PCC kah? Ada yang kadang seperti itu aja nggak ngerti. Kalau sudah nggak ngerti ya biasanya di tahap proposal ini sudah di reject duluan. Jadi dalam tahap proposal ini Anda harus sudah paham tentang dasar-dasar yang mau Anda gunakan sebagai solusi di tugas akhir Anda. Ya, kemudian kriteria lain yang juga dijadikan pertanyaan oleh si examiner. Ini bisa Anda baca sendiri. Ini sekali lagi ada juga presentasi. Anda baik nggak presentasinya? Kemudian biasanya juga akan melihat kalau Anda molor-molor tuh kadang dosen penguji ngelihat, loh ini kok molor sampai dengan lebih dari 1 semester, kenapa? Nah itu juga kadang akan jadi pertanyaan. Jadi sekali lagi ikuti dosen pembimbing Anda,
cari dosen pembimbing yang baik, yang kira-kira menurut Anda itu bisa membimbing Anda dengan baik, setipe dengan Anda. Ya syukur-syukur kalau dosen pembimbingnya juga bisa membantu hal-hal yang non akademik ya. Dan jangan lupa ya banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berbuat amal yang baik ya selama proses skripsi, karena sekali lagi skripsi itu kadang ada faktor-faktor yang non akademik yang bisa membantu atau menghambat Anda. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Pak izin bertanya, Ya, silakan. kan kalau di kampus kami kan untuk dosen pembimbingnya sepertinya mencari sendiri ya Pak. Mhm. Nah untuk kita tahu gimana kalau koordinasi dosennya itu baik, terus topik topik yang dipahami dosen itu sesuai sama topik yang kita bawa itu gimana ya Pak? Karena kan eee, contohnya kayak di fakultas saya kan informatika, jadi kan rata-rata kan untuk misal topik saya yang akan dibawakan itu mengenai jaringan komputer. Nah, sedangkan di fakultas informatika sendiri kalau mengenai jaringan komputer itu dosennya kayaknya masih minim, Pak, gitu. Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Ini pertama, bagaimana kita tahu dosen kita itu punya kemampuan yang koordinasi yang baik atau menurut kita, loh dosennya ini cocok dengan kita gitu. Yang kedua, pertanyaannya tadi, eee, bagaimana caranya kita tahu bahwa dosen itu memang menguasai topik yang ingin kita ambil, sebagai topik skripsi kita ya. Oke, seperti itu kan ya yang ditanyakan? Iya, Pak. Oke, yang pertama dulu ya, kalau dosennya itu enak atau enggak, bisa tanya ke seniornya deh, yang mungkin pernah ngambil bimbingan dengan beliau. Ya mungkin bukan cuma satu 2 orang, tapi, ada 3 orang atau 5 orang gitu. Atau ngelihat bagaimana, pola dosennya di dalam kelas ya, seperti apa dosennya dalam kelas. Kalau misalkan rasanya ini enak, ya silakan lanjut gitu ya dengan dosen tersebut. Jadi kita mungkin tidak bisa menilai secara langsung kalau kita lihat saja begitu dosennya, tapi kita juga bisa bertanya dengan senior-senior kita yang sudah pernah ngambil ke dosen-dosen tersebut. Dan mungkin juga nanti akan ada pilihan dosen lebih dari satu ya. Oh, ada dosen lebih dari satu gitu yang kita kita ingin calonkan jadi pembimbing ya. Mungkin salah satu solusi yang ya mungkin bukan akademik, sholat istikharah itu jadi pilihan juga untuk menentukan siapa pembimbing yang menurut kita cocok gitu dengan tipikal kita. Jadi sekali lagi dalam proses akademik itu bisa jadi ada hal-hal yang mungkin tidak akademik. Ya ini juga turut menentukan faktor kita kita lulus atau tidak ya, atau kita berhasil atau tidak dalam bimbingan kita. Ya, jadi itu tadi bisa dengan menanyakan ke senior kita yang sudah pernah dibimbing, kemudian juga dengan melihat bagaimana perilaku atau tingkah laku dosen di dalam kelas maupun di luar ruangan, dan yang ketiga pada saat memilih, ya anggap semua dosen itu baik ya. Memilih di antara yang terbaik itu memang susah, ya bisa dengan sholat istikharah ya untuk yang muslim gitu, atau Anda berdoa minta dipilihkan yang terbaik lah buat Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dosen yang mungkin Anda belum tahu track record akademiknya, bisa dilihat dosen tersebut punya publikasi enggak atau punya portofolio tidak di bidang yang Anda pilih, misalkan bidang jaringan komputer, ada enggak dosen tersebut publikasinya di bidang jaringan komputer, atau aktif tidak dosen tersebut dalam kegiatan-kegiatan akademis yang terkait dengan jaringan komputer. Pun kalau misalkan di kampus satu titik tidak ada sama sekali dosen yang memang concern ke bidang jaringan komputer, biasanya kalau di kami ya, di kampus kami itu mahasiswa boleh ngambil pembimbing, tapi pembimbing kedua ini, sayangnya pembimbing kedua. Jadi boleh mengambil pembimbing kedua berada di luar kampus yang memang mungkin keilmuannya
diperlukan atau keilmuannya ternyata di kampus kita itu belum ada, tapi kita perlu buat tugas kita. Jadi bisa seperti itu polanya. Jadi ini nanti mungkin bisa ditanyakan ke kaprodinya ya. Boleh tidak ngambil pembimbing dari luar kalau misalkan di kampus itu kita merasa tidak ada pembimbing yang expert ataupun ahli di bidang tertentu. Nah, itu. Jadi kalau di tempat kami di Universitas Mula Warman kita diberikan keleluasaan untuk pembimbing kedua, kita boleh ngambil dari luar. Bahkan bukan dari akademisi pun bisa, maksudnya dari profesional gitu. Ada dari pemerintahan misalkan atau dari swasta itu dibolehkan. Jadi tidak selalu pembimbing itu dari kalangan dosen ya kalau di tempat kami. Jadi lebih fleksibel untuk pembimbing kedua. Kalau pembimbing pertamanya mungkin ya dari kampusnya. Jadi mungkin solusinya seperti itu ya untuk yang pembimbing kedua kalau memang tidak ada pembimbing yang memang concern di bidang yang mau kita ambil topiknya di kampus kita. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, Pak, saya izin. Oh ya dah, silakan. Ya udah, Mbak dulu lanjut aja. Ya, sekalian bertanya Pak, sebenarnya untuk pembimbing sendiri itu boleh lintas jurusan atau tidak Pak? Di tempat saya boleh, bahkan di luar dari kampus boleh. Jadi kalau ada misalkan smart city gitu ya, kebanyakan ternyata smart city dari PCVOL atau dari pihak luar dari pemerintahan gitu. Kita nggak punya di kampus gitu ya. Kita boleh ngambil pembimbing dari luar, bahkan dari luar kampus ya, dari luar Unmul, misalkan dari pemerintah kota Balikpapan gitu, atau ngambil dari kampus lain di UGM itu boleh, asal ya pembimbingnya mau yang dari luar itu. Jadi sangat sangat boleh sekali kalau di kampus saya. Atau mungkin dari pihak industri gitu, dari misalkan dari Huawei gitu, kami nggak punya ahli di bidang 5G gitu. Kami mau meminta pembimbing dari pihak Huawei yang bisa membimbing mahasiswa kami untuk 5G. Nah, itu mungkin sekali kalau di tempat saya, asal pembimbing kedua. Kalau pembimbing pertama itu sementara belum bisa di kampus kita gitu. Nah, ini nanti bisa Anda tanyakan di prodinya masing-masing. Boleh nggak pembimbing kedua itu dari luar gitu. Itu sih kebijakan di masing-masing kampus ya. Kalau di tempat saya boleh. Oke, silakan Mas Rahmat, mungkin ada yang mau ditanyakan tadi. Iya Pak, izin bertanya. Biasanya metode yang sering digunakan untuk pelaporan akhir itu yang metode examiner apa metode asuror Pak? Itu sih Pak bertanya Pak. Halo, sorry ya, kemut ya tadi. Ya, Pak. Oke, jadi kalau saya lihat sih di ITTP sepertinya modelnya dan juga di Unmul ya. Di Unmul itu modelnya adalah sebagai evaluator aja ya. Jadi cuma 2 kali ketemu pada saat seminar proposal dan pada saat seminar akhir atau hasil. Sudah di 2 itu aja. Jadi sangat jarang saya lihat di S1 itu modelnya asuror. Jadi jangan khawatir kalau Anda takut ketemu dengan penguji ya paling cuma 2 kali itu saja. Dan kalaupun Anda masih juga takut, bisa diinduksi atau bisa ditanam dalam benaknya separah-parahnya untuk skripsi itu nilainya C lah gitu, nggak akan Anda dapat D atau dapat tidak lulus, dan peluang untuk dapat A itu besar.
peluang untuk dapat nilai A dan B itu sangat besar, jadi jangan khawatir. Pokoknya maju aja terus gitu ya, dan ikuti saran dari pembimbing Anda. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Nanti kan di akhir studi independen ini kan ada laporan tugas akhir ya, Pak? Laporannya sih proposal penelitian sebenarnya di saat akhir. Iya, apakah dari mentornya yang memberikan proyek untuk kami atau kami sendiri yang mencarinya ya, Pak? Mahasiswanya sendiri yang nyari. Oh, mahasiswanya ya? Nanti saya akan sampaikan lagi, Anda bisa nyari topik, makanya yang di pertemuan awal saya minta Anda untuk melihat topik-topik yang terkini, itu salah satunya untuk mendorong Anda untuk melihat apakah topik-topik tersebut bisa Anda angkat sebagai proposal penelitian Anda. Jadi diberikan kebebasan. Kalau saya sih lebih cenderung memberikan kebebasannya. Bukan mendrive Anda, bukan mengatur Anda. Kalau tipikal saya, biasanya saya akan berikan kebebasan Anda untuk cari topik. Tapi kalau misalkan sampai batas waktu tertentu nggak ada topik yang bisa Anda sampaikan, saya juga punya beberapa topik yang bisa Anda garap untuk jadi proposal penelitian. Oke, mungkin itu. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Mungkin out of the topic ini, Pak. Silakan. Ini, Pak, untuk Pak Reza itu kan belum pernah masuk ya, Pak? Nah, itu nanti gimana ya, Pak, untuk materi atau pelajaran dia atau pertemuannya? Coba nanti saya follow up deh ke orangnya ya. Iya, Pak. Oke. Ya, soalnya dari awal baru masuk pertemuan doang sih, Pak. Baik. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang terkait dengan ini kita bahasan kita lah. Nanti kalau yang di luar itu bisa lewat grup Telegram kita. Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sangat cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.